Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, di setiap hari raya seperti Idul Fitri, pastinya banyak pengeluaran yang harus disiapkan. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa tetap berhemat di hari raya? Ramadan adalah cara yang tepat untuk belajar menahan hawa nafsu. Salah satunya membelanjakan uang secara berlebihan. Sangat penting untuk membelanjakan uang setiap harinya. Ramadan sebagai pedoman di mana kebutuhan kita berbeda dengan bulan lainnya. Uang tunjangan hari raya yang didapatkan bisa diamankan sebagian jika kita memilih jenis investasi yang tepat. Beberapa investasi dapat memperoleh keuntungan tinggi dengan risiko kecil. Uang THR bisa dibelikan reksadana karena kita bisa memperoleh hasil yang tinggi, minim risiko. Emas batangan juga bisa menjadi pilihan investasi dari uang THR yang biasanya digunakan untuk keperluan mudik lebaran. Ya pemirsa, untuk membahas bagaimana perencanaan keuangan kita di Hari Raya Idul Fitri, apa saja kemudian tips agar tidak boros atau bisa berhemat di Hari Raya. Saat ini kami sudah hadirkan di studio, ada Mbak Rani Septia, peneliti Selios. Selamat siang Mbak. Siang. Mbak Rani, ini kan kita dapat THR nih di akhir bulan ini, kemarin kita dapat THR untuk Lebaran. Apa saja dan bagaimana cara kita mengontrol THR kita agar pengeluaran tak terduga ini tidak terjadi? Ya memang kalau ada bayang-bayang THR gitu ya, kita sebelum THR datang sudah ancang-ancang nih, mau buat apa Sudah ada pos-posnya. uangnya. Iya. Tapi sebaiknya THR itu kan karena sifatnya sementara, bukan permanen. Itu kita bagi, pertama 30% dari THR itu kita siapkan untuk dana darurat begitu. Jadi kita bagi dulu 30% untuk dana darurat dan kemudian THR itu kan pasti harus dibelanjakan ya. Pasti tidak semuanya ditabung gitu. Jadi ada sebagian dibelanjakan, setelah 30% kita simpan untuk dana darurat. Kita buat daftar belanjaan, daftar prioritas mana yang harus kita beli, kemudian stick to the list gitu kan, tetap di daftar belanja tadi, kemudian setelah buat daftar, kemudian disimpan 30% dana darurat, selanjutnya adalah tidak tergiur diskon gitu, karena momen hari raya diskon besaran di mana-mana, kemudian cashback, reward dan lain-lain, pasti ada rasa fear of missing out ya, FOMO gitu, takut kelewat diskon nih. Jadi balik lagi, apakah itu memang hal yang kita perlukan atau enggak, kita harus mindful gitu. Kalau memang nggak perlukan ya jangan FOMO gitu, jangan FOMO dengan diskon-diskon itu. Kemudian setelah 30% kita simpan, kemudian stick to the plan, sisanya jika ada sisa itu lebih baik untuk diinvestasikan. Nah investasinya kemana? Investasi yang saat ini cukup menarik, itu di emas atau di SBN. Oke, Mbak Rani, tapi kalau berdasarkan riset dan data, ini tren pengeluaran atau keuangan masyarakat di Indonesia di selama bulan Ramadan ini gimana sih Mbak? Ya dari kita memang melihatnya jumlah uang beredar itu melemah ya di sekitar 16,5%, begitu artinya memang ada penurunan konsumsi dari masyarakat. Ya salah satunya mungkin karena ada PHK juga kan. Jadi memang daya beli kita turun, kemudian ditambah lagi PHK, jadi mungkin sebagian dari kita takut untuk mengeluarkan uang gitu. Jadi karena kita melihat bahwa kondisi sedang tidak baik-baik saja, kita lebih baik nyimpan gitu, kita tahan uangnya sekarang gitu. Oke, ini artinya menyambung juga dengan daya beli kita yang turun, kemudian banyak yang kemudian menyimpan uangnya untuk ditabung. Tapi sempat tadi Anda singgung mengenai investasi SBN dan juga investasi emas. Kira-kira gimana kita harus bisa mematokkan, oke saya ini artinya investasinya ke emas nih, saya harus SBN. Apakah ada standar tertentu atau seperti apa? Mungkin balik lagi ke budget yang ada ya, karena sekarang pun SBN kalau nggak salah ada yang 1 juta gitu kan, dan emas ada yang lebih mahal gitu. Jadi kembali lagi ke berapa budget yang kita punya setelah tadi kita siapkan untuk dana darurat, kemudian sebagian kita belanjakan gitu. Berapa budget yang kita punya dari THR itu yang bisa kita gunakan untuk di emas atau investasi ke SBN. Kenapa kita investasi? Karena memang kondisinya sedang tidak baik ya saat ini gitu. Daripada kita simpan tabungan yang mungkin itu
tergerus inflasi dan lain-lain gitu. Jadi lebih baik kita investasikan begitu. Oke, Mbak. Tapi kalau misalnya kita ngelihat kondisi saat Ramadan ini kan sebenarnya ada banyak pemasukan-pemasukan tak terduga juga kayak THR dari mana-mana gitu-gitu kan. Tapi cenderung masyarakat khususnya Indonesia ini mereka boros. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi nggak sih, Mbak? Ya, karena lebaran, bukan cuma lebaran ya, jadi hari besar itu kan celebration ya, perayaan, dan itu sebuah budaya di mana ketika hari besar perayaan kita cenderung untuk belanja. Misalnya lebaran, di situ itu budaya, tapi juga ada tekanan sosial. Lebaran harus pakai baju baru, lebaran harus undang keluarga untuk makan-makan, maka beli bahan makanan, kemudian juga di sebagian masyarakat juga bahkan ketika lebaran itu beli kendaraan baru, ada juga yang renovasi rumah. Jadi di situ itu memang budaya, tapi juga ada tekanan sosial di situ. Balik lagi tadi ditambah dari luar ketika perayaan tiba, diskon di mana-mana gitu kan, mudah sekali tergiur ya. Yang tadinya mikir ini akan jadi lebih hemat, tapi ternyata malah overspending gitu ya. Overspending. Tapi tadi kalau menyambung apa yang sempat Anda sampaikan tadi, bahwa kita harus sisihkan dulu 30% untuk dana darurat, kemudian baru nanti kita belanjakan dan sisanya untuk diinvestasikan. Artinya kita masih tahu ya, berapa persenkah yang nantinya akan digunakan untuk investasi itu, begitu. Untuk pembagian lebih detailnya tuh sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang harus di akhir saja kah? Atau memang di awal ketika mendapat THR sudah harus dibagi untuk investasi, Mbak? Untuk investasi sebenarnya ya cukup bagus jika itu di awal ya gitu. Jadi setelah 30% kita sudah memikirkan investasi gitu. Konsumsinya kemudian, tapi kan kembali lagi THR pasti ada uang itu kan untuk konsumsi, karena di awal sudah pasti ada pos ketika THR dapat nanti mau beli ini nih, beli ini gitu kan. Cuman balik lagi bahwa tidak semua yang kita konsumsi itu prioritas kita gitu. Jadi harus disusun prioritasnya, yang mana yang lebih perlu didahulukan dan lain-lain. Kemudian yang mungkin itu secondary, itu tidak usah dilakukan gitu. Nah, kemudian sisa itu bisa kita investasikan. Tapi lebih bagus lagi jika kita memang dari awal sudah 30% dana darurat, kemudian ada investasi gitu. Baru bisa berhemat mungkin dikonsumsi, mungkin itu lebih bagus. Gitu. Tapi Mbak Rani, kan tadi sempat Anda sampaikan ada SBN dan juga emas. Plus minusnya apa nih, Mbak? Kalau emas mungkin harganya naik terus ya. Kalau SBN mungkin dia tidak akan senaik emas, tapi dua-duanya juga merupakan instrumen yang cukup aman untuk diinvestasikan saat ini. Oke, Mbak Rani, tadi Anda juga sempat menyinggung harus bisa menyusun pengeluaran. Pengeluaran selama bulan Ramadan ini kan banyak ya. Pengeluaran untuk mudik, seperti yang Anda sebut, bukber. Yang tak terduga itu tuh yang banyak tiba-tiba. Terus renovasi rumah, kemudian bagi-bagi THR, bikin kue dan lain sebagainya. Ini gimana sih, Mbak, tips menyusun prioritas pengeluaran selama bulan Ramadan ini? Untuk tips sendiri itu kembali ke masing-masing household rumah tangga, tapi balik lagi bahwa memang ini sebuah budaya gitu kan, pasti akan selalu dilakukan tahun depan itu pasti akan tetap dilakukan. Cuman balik lagi yang tidak penting seperti tadi diskon, yang ketakutan untuk ketinggalan diskon nih tahun ini besar banget, itu kita singkirkan dulu gitu. Mungkin perlu kendaraan baru, mungkin bisa dilihat lagi apakah memang perlu kendaraan baru atau itu cuma gengsi belaka gitu kan. Gitu. Tapi kadang namanya manusia begitu ya, susah membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan itu. Tips dari Anda bagaimana untuk itu? Tips dari saya gimana ya? Lebih lihat sesuaikan dengan keadaan sekarang ya, karena kita juga nggak bisa melihat lihat aja PHK terjadi di mana-mana gitu. Saya bahkan nggak tahu apakah kita juga nggak tahu besok masih punya kerja atau enggak gitu kan. Jadi mungkin lebih baik dilihat apakah memang untuk beli hal-hal baru itu diperlukan atau enggak gitu. Misalnya kendaraan baru, apakah itu memang masih bisa dipakai yang lama, apakah itu cuma sebatas gengsi atau enggak. Jadi memang harus sadar dulu ya, harus memahami dulu kebutuhan kita, apakah itu memang kebutuhan yang memang kita butuhkan atau yang dibutuhkan masyarakat begitu kan, untuk memuaskan orang-orang di sekitar kita. Gitu. Oke, Mbak Rani, terus gimana sih Mbak kita bisa memanfaatkan momen Lebaran ini untuk membangun keuangan yang lebih sehat gitu kan? Walaupun banyak pengeluaran, sebenarnya Lebaran ini kita juga banyak banyak pemasukan juga. Gimana agar keuangan kita jadi lebih sehat gitu? Sebenarnya esensi dari Ramadan itu kan menahan nafsu ya. Jadi berpuasa itu tidak hanya menahan lapar, tapi juga menahan keinginan kita, termasuk diantaranya beli-beli barang yang sebenarnya mungkin kita nggak perlu gitu. Nah, itu kan salah satu konsumen yang bertanggung jawab gitu kan.
tidak mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kita nggak perlu kita konsumsi yang kita perlukan saja. Nah di situ kita harus sadar dulu gitu, kita perlunya apa gitu kan. Mungkin kita nggak perlu baju baru, baju tahun lalu ada gitu kan, itu tapi ya balik lagi itu adalah budaya, bagi beberapa orang itu sangat sulit untuk tidak dilakukan gitu. Cuman mungkin karena keadaan ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja, hal itu sudah harus dipikirkan. Jadi mungkin tidak perlu pakaian baru di setiap tahun atau kendaraan baru di beberapa tahun sekali ketika lebaran gitu kan, handphone baru biasanya kan seperti itu. Oke. Baik, Mbak Rani Setia, terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini dan juga memberikan pencerahan kepada kita semua dan juga masyarakat terkait dengan uang THR kita yang harus digunakan dengan baik. Iya, betul. Dan pemirsa, tentunya Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda saat lagi. Tetaplah bersama kami.